Shalom Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak, kembali bersama di KK Fair 2021 Inspiring Excellent. Ini adalah virtual KK Fair hari ketiga. Tentu dengan acara yang so pasti menarik untuk diikuti. Jelas dong Miss, Kalam Kudus Inspiring Excellence gitu. Dengan subtema sekolah, hari ini kita akan mengenal rebranding yang dilakukan di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Selain itu, akan ada beberapa tampilan kolaborasi dari siswa-siswi SKKK Surakarta, Miss, yang pasti excellent. Ada juga tampilan-tampilan khusus dari IT, Departemen Psikologi, dan IP SMP. Juga yang ditunggu-tunggu ada pengumuman lomba, KB, dan TK. Mengingatkan juga bahwa ada penawaran menarik untuk pendaftaran selama KK Fair ini berlangsung. Jadi, jangan ragu menjadikan SKKK Surakarta sebagai tempat untuk putra-putri kita dididik, bertumbuh, semakin excellent. Karena itu, jangan beranjak dari tayangan ini, kita akan mulai dengan berdoa. Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai KK Fair pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai kegiatan KK Fair, Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan agar kegiatan KK Fair ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengurus KK Fair. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oh, ada yang mengintip saya berolahraga? Sini, ayo olahraga, nanti biar sehat. Oh, tidak mau. Lah, terus kesini mau apa? Wawancara? Ayo, siap, ikut saya. Tentang apa yang ditanyakan? Oh, tentang itu. Oke, saya jadi bersemangat untuk bercerita. Jadi, pembelajaran tidak sekedar hanya transfer ilmu ke anak-anak. Sehingga harus dapat menginspirasi anak-anak. Misalnya di pembelajaran matematika realistik. Kemudian di membaca berjenjang. Dan juga di program coding. Matematika realistik itu adalah pembelajaran di mana anak-anak belajar melalui hal-hal yang nyata di sekitar anak itu. Contohnya, misalkan mau belajar tentang volume bola. Jadi anak bisa mengamati bola ini, kemudian bahkan untuk akhirnya dibuka bola ini. Sehingga akhirnya konsep matematika itu benar-benar real. Dan kemudian anak-anak akan terus berlatih untuk mengasah kemampuan numerasinya. Sehingga akhirnya anak-anak tidak hanya sekedar bisa mengerjakan ulangan di kertas yang dia kerjakan. Lalu berikutnya adalah membaca berjenjang. Membaca berjenjang ini adalah program yang ingin mengembangkan kemampuan literasi siswa dengan teknik khusus. Tujuannya agar anak-anak memahami isi bacaan secara rinci. Baik itu banyaknya kosakata yang dikuasai, kemudian bagaimana menggunakan tanda baca, merangkum bacaan dan juga memprediksi isi bacaan yang anak-anak baca. Kemampuan literasi ini sangat penting bagi masa depan anak-anak. Karena harapannya anak-anak akan mudah untuk belajar, untuk menguasai
materi-materi pembelajaran lainnya. Berikutnya adalah coding. Coding ini materi sebelumnya memang diberikan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tetapi mulai tahun pelajaran ini materi coding diwajibkan di semua kelas diajarkan melalui mata pelajaran komputer. Harapannya memang supaya anak-anak terus terinspirasi untuk berpikir secara logis dan runtut. Begitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan mumpung saya masih longgar ini. Oh, ini tentunya sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Artinya, sekolah mempersiapkan siswa-siswi untuk mencintai Tuhan, bisa bersaing dengan sehat di zamannya, dan berguna bagi sesama bangsa dan negara. Masih ada? Tanya? Oke. Sambil jalan kita menuju ke ruang gym ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Manusia utuh itu tentunya meliputi jasmani dan rohani. Sekolah mengupayakan ruang gym ini, kemudian ada lapangan futsal tadi, dan juga fasilitas-fasilitas olahraga yang lain. Itu semua untuk mengusahakan kebugaran dan kesehatan siswa kita. Tentu pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik bila tidak ditunjang dengan kebugaran kesehatan siswa-siswi kita. Di lain pihak, sekolah juga mengupayakan untuk terus terciptanya lingkungan yang sehat di sekolah ini. Sekolah kita saat ini sedang menuju sekolah adiwiyata. Artinya sekolah terus berusaha ada gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Sehingga akhirnya nanti anak-anak bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekolah ini. Dan juga anak-anak merasa nyaman untuk belajar di tempat ini. Oke, pokoknya kita akan berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putri generasi bangsa ini. Ayo olahraga sedikit, tangkap bola ini. Oh, bola dari mana ini? Wow, ada yang mengikutin. Ini SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta. Ayo kita ke dalam yuk. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Kita ngobrol di sini aja yuk, lebih santai. Apa yang mau ditanyakan? Rebranding itu lagi hot di seluruh SKKK di seluruh Indonesia. Kalau tempat kita, rebranding tidak hanya untuk logonya saja, tapi juga dunia pendidikan juga harus di rebranding. Ya, saya kan bisa membaca pikiranmu. Ayo sekarang, mau tanya apa? Kami berinovasi tiada henti untuk mendesain pembelajaran untuk semakin menarik untuk siswa, lebih interaktif. Di situ siswa akan aktif untuk belajar sehingga siswa akan punya daya pikiran tingkat tinggi. Kami manfaatkan Google Workspace, Nearpod, Quizzes Premium, juga jelajah ilmu dari SR Education. Semuanya itu untuk membuat pembelajaran semakin menarik, interaktif, menantang,
juga menarik untuk siswa. Pokoknya smart deh. Anak SMP juga harus bisa bersosialisasi. Karena itu di masa pandemi ini kami membuat house meeting. Di situ kita buat kelompok kecil supaya kita bisa saling sharing dan juga melihat podcast. Podcastnya menarik. Kami mengundang alumni-alumni yang hebat untuk menjadi pembicara podcast. Ngomong-ngomong soal alumni, lapangan basket kita juga dicat oleh alumni. Nanti kalau kalian sudah masuk, kalian bisa lihat tuh lapangan basket yang baru. Keren loh. Siswa seringkali menganggap sekolah itu berat. Betul nggak? Padahal seharusnya sekolah itu jadi kebutuhan siswa yang harus dikejar. Karena itu sekarang sekolah ingin menyampaikan bahwa sekolah ingin menjadi partner dan coach supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan untuk siswa. Supaya ketika siswa belajar, itu bisa menjadi siswa yang aktif dan mandiri. Di sini kita belajar ilmu dan tidak hanya ilmu saja. Kita juga mengejar hikmat. Karena itu, sekolah memberikan juga pembelajaran berbasis Alkitab, Bible-based integration. Ya jelas. Sekarang ada pertanyaan apa lagi? Banyak. SMP sekarang punya banyak akun premium. Google Workspace Plus, Quizzes Plus, Nearpod Plus, StreamYard Plus, semua yang plus, semua kita beli untuk pembelajaran yang semakin menarik. Yuk ikut saya, ada yang mau saya tunjukkan? Ini namanya smartboard, 65 inci, bisa touchscreen, bisa untuk menulis, jadi papan tulis digital kita. Kelak, kelas kita akan seperti ini. Kita akan punya satu kelas interaktif. Ada 6 meja, kursinya bisa berputar. Ada siap colokan untuk internet dan untuk listrik. Di setiap meja ada LED TV dan ada whiteboard. Dan smartboard ini akan ada di depan untuk guru bisa menerangkan. Wow, saya ada rapat online. Mohon maaf, ini bola kamu kan? Pendidikan merupakan sebuah aset penting bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, merespon kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan dan sekaligus menjalankan visi dan misi sekolah, maka didirikan SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo pada tahun 1997 yang berlokasikan di Jalan Diponegoro, Komplek Perumahan Solo Baru, Madekondo, Grogol, Sukoharjo. Pada dasarnya, belajar di SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo merupakan miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Sekolah tempat siswa menyiapkan diri dengan pengetahuan yang berkualitas, karakter Kristus, dan keterampilan hidup sebagai bekal di masa mendatang. Sebab anugerahmu, ku ada
bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I praise your name. Forever I praise your name. Forever I praise your name. Hai Myong. Halo Pak Aris. Wah, kita ketemu di sini ya. Yuk, kita ngobrol yuk, Myong. Oke Pak Aris. Tak kasih tahu ya, Myong. Apa Pak Aris? Kita ini sekarang ada di Kalam Kudus Virtual Fair tahun 2021. Wah, seru bagus sekali, kan? Pak. Nah, nanti kamu akan saya perkenalkan pada teman-teman yang ada di KB sampai dengan teman-teman yang kakak-kakak yang di SMA. Dan tentunya juga ada Bapak Ibu guru dan juga ada orang tua murid loh. Mau enggak kamu? Ah, mau Pak, mau. Mio, ketika orang mendengar tentang pemrograman, maka yang terpikirkan pertama kali adalah sesuatu hal yang rumit, yang sulit dipelajari. Dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan komputer. Benar kan, Mio? Iya Pak, benar sekali itu. Tapi sekarang siswa-siswi dapat belajar bahasa pemrograman dengan mudah melalui Scratch. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, penasaran kan? Yuk kita lihat bersama ya. Mio, ayo kamu juga ikut Iya ya. Pak Aris. Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siapapun belajar membuat program. Layanan ini dikembangkan oleh MIT Media Lab dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Menggunakan Scratch ibarat bermain dengan puzzle. Hal itu membuat pemrograman menjadi lebih mudah dipelajari. Tidak seperti dahulu, di mana pembuatan program komputer memakan waktu yang lama, rumit, dan hanya berbasis teks. Di lingkungan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta, materi coding atau pemrograman mulai diajarkan di jenjang TK hingga SMA. Materi ini bertujuan agar setiap siswa-siswi menjadi pribadi yang mampu memberi solusi atas setiap masalah yang mereka hadapi di lingkungan sehari-hari. Siswa-siswi akan dilatih menyelesaikan masalah secara logis, bertahap, dan efektif. Di jenjang TK hingga SD kelas 3, siswa-siswi akan belajar hal-hal yang sangat mendasar, disesuaikan dengan usianya, yaitu Scratch Junior. Materi akan menjadi menyenangkan karena mereka seperti sedang bermain puzzle dengan berbagai animasi dan gambar yang menarik. Mulai jenjang SD kelas 4 hingga SMP, siswa-siswi belajar tingkat yang lebih lanjut. Dengan layanan Scratch, mereka dapat membuat berbagai macam aplikasi seperti cerita Alkitab, game edukatif, Lego controller, robotik, sensor, dan masih banyak lagi. Di SMP, secara khusus siswa-siswi akan belajar tentang algoritma, yaitu materi yang mengajarkan mereka untuk membuat sebuah tahapan atau instruksi terurut dalam menyelesaikan masalah. Di jenjang SMA, siswa-siswi akan lebih berkembang lagi. Dengan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari di Scratch, mereka belajar menganalisa permasalahan nyata yang terjadi di sekitar mereka seperti masalah lingkungan, ekonomi, dan banyak lagi.
Dari situ akan dicari pemecahannya dengan bantuan teknologi dan aplikasi bernama Thunkable. Thunkable adalah aplikasi pemrograman visual yang menggunakan prinsip seperti Scratch. Aplikasi yang mereka buat juga dapat dijalankan di perangkat smartphone. Era industri 4.0 akan memanfaatkan teknologi komputer sebagai fondasi. Teknologi akan menjadi rekan kerja bagi generasi mendatang. Bukan hal yang asing lagi, di masa depan, siswa-siswi yang sedang belajar saat ini akan terbiasa menggunakan robot, perangkat artificial intelligence atau kecerdasan buatan, data digital, sistem informasi, cloud computing, dan berbagai teknologi lainnya di berbagai sektor pekerjaan dan bidang kehidupan. Oleh karena itu, SKKK Surakarta ikut ambil bagian dalam membentuk generasi yang siap menghadapi era masa depan. Kita juga akan mendengar pendapat siswa tentang manfaat dan tantangan dalam belajar pemrograman. Jadi pertama kali itu manfaatnya itu yang dapat bisa dirasakan tuh yang pertama itu jelas sekali mengetahui bahasa pemrograman komputer yang nanti juga bisa digunakan di waktu yang lain. Nah, selain itu bermanfaat untuk dengan mudahnya membuat produk seperti layaknya aplikasi, game, dan sebagainya dalam komputer. Ya, karena kalau bisa coding ya pasti jelas juga bisa memprogram aplikasi dan game dengan mudah. Dan juga misalnya perubahan sifat yang bisa menjadi lebih kreatif dan mudah berinovasi dengan hal yang baru. Nah, itu coding itu ya juga memerlukan kekreatifan untuk membuat suatu fitur. Nah, maka dari itu bisa dikatakan juga coding itu membuat sikap dalam diri kita tuh lebih kreatif dan mampu untuk mengeluarkan inovasi yang baru daripada yang lainnya. Nah, dan masih banyak manfaat yang bisa Anda ketahui nantinya. Karena menurut saya hanya 3 hal itu saja yang menurut saya ketahui manfaatnya. Bagian paling menariknya itu ketika kamu mengcoding, terus saat dites itu sesuai apa yang diinginkan. Jadi kayak misal hasilnya lah. Jadi kalau memprogram itu kan pasti nanti dites. Nah, kalau dites itu kan kalau berhasil kan ya berarti, nah itu yang menurutku paling menarik. Dan selain itu, selain mengetes hasilnya, itu juga itunya ketika kamu mulai mencoba berbagai variabel untuk bereksperimen membuat fitur-fitur yang menarik dalam game aplikasi tersebut. Nah, jadi kayak mengetes lah ketika kamu buat variabel baru atau misal fitur yang menarik daripada game atau aplikasi lain. Nah, itu menurut saya juga paling menarik itu mencoba hal yang baru. Sebenarnya sih saya udah ngotak-atik coding sejauh-jauh hari ya, saya ceritakan 2019 yang lalu. Nah, kemudian saya pernah mengcoding game RPG FX Ace itu kita 2019 lalu ya, sudah dikasih tahu. Terus kemudian yang baru kali ini yaitu Dream Match Tank yang bergame engine Scratch dengan bertemakan game tank bersudut pandang 2D dari atas. Kalau menurut saya sih belajar coding itu tergantung keharusannya. Tapi alangkah baiknya kita juga turut mempelajari sedikit saja jika meski kita dalam diri itu tidak tertarik sama sekali dengan coding. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Ya itu dikarenakan pada zaman sekarang itu banyak orang di luar sana itu juga turut mencari programmer, ahli coding dan sebagainya yang ahli dalam komputer. Sehingga lebih baik dipelajari sedikit mengenai coding agar bisa ke depan itu bisa bermanfaat lah. Nah, kemudian selain itu dampak-dampaknya itu ya juga positif, tidak negatif. Anda itu cenderung lebih kreatif, lebih mau untuk mengeluarkan inovasi yang baru, berani untuk mencoba hal yang baru, dan juga terpenting itu tahu tentang coding.
yaitu suatu kegiatan yang saat sampai hari ini tuh masih dicari-cari sama orang, karena kan komputer ya itu alat yang sering banget dipakai di masa-masa sekarang, sehingga belajar coding itu menurut saya itu ya tergantung sih keharusannya, tetapi lebih baik dipelajari gitu. Bye-bye. I close my eyes and I can see the world is waiting up for me. There I go, through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that beats us. Cause every Night I lie in bed, the brightest colors fill my head. a million dreams are keeping me awake. I think of what the world Could be a vision of
from the world we could make. Halo semuanya, nggak terasa kita sudah 1 tahun tidak bertemu dan kita kembali di rangkaian KK Fair 2021 dan kembali kita ketemu juga sama saya Miss Yemima dan juga Miss Shirley. Nah, kami berdua ini dari Departemen Psikologi Sekolah Kristen Kalam Kudus di Surakarta. Nah, halo Miss Shirley. Halo Miss Yemima. Tetap sehat ya kita. Sehat selalu. Ya, sudah Amin. hampir 2 tahun pandemi ini berlangsung di negara kita ya. Nggak cuma di Indonesia tapi juga di banyak negara di belahan dunia lainnya. All the world ya, semua lah menghadapi pandemi ini. Nah, tema pembahasan kita pada hari ini soal pola sosialisasi. Ya, mungkin betul sekali. Banyak anak-anak, orang tua, bahkan mungkin guru juga bingung gitu ya. Semasa pandemi ini kita tuh bisa bersosialisasi dengan baik nggak sih? Nah, kira-kira tanggapannya dari Miss Shirley bagaimana? Ya, sebenarnya tetap bisa ya. Kita tetap harus menjaga sosialisasi dengan baik karena sosialisasi itu penting. Kita ini juga sebagai makhluk individu juga dan makhluk sosial. Jadi itu nggak bisa kita sendirian terus, apa-apa sendiri itu nggak bisa. Tetap kita membutuhkan orang lain untuk mengisi diri kita supaya kita bisa mengaktualisasi diri kita, supaya kita tidak kesepian gitu, supaya kesehatan mental kita terjaga gitu. Oh iya, betul sekali. Apalagi hampir 2 tahun ini kita diwajibkan ya untuk social distancing. Ya, iya. Jadi kita mesti harus stay di rumah. Kalau misalnya kita nggak perlu keluar rumah. Nah, terus kira-kira supaya kita tetap stay positif dan bisa bersosialisasi dengan orang lain, mungkin kalau anak-anak bisa bersosialisasi dengan antar teman, dengan guru, orang tua, itu caranya bagaimana? Ya, yang pertama ya, lebih ke, kan sekarang udah ada WhatsApp, ada Zoom, ada Google Meet, ada banyak cara kita untuk berinteraksi sosial secara virtual ya, lebih tepatnya online. Nah, itu digunakan, jadi teleponlah, video call ke teman-teman, sahabat kalian semua, kemudian ke saudara, sepupu, atau orang yang kalian kenal dengan dekat. Nah, itu bisa, nggak ada waktu Miss, sudah online waktunya habis misalnya gitu, nggak apa-apa, ya atur dan siapkan waktu sosialisasi ke teman, keluarga, sepupu, atau orang-orang yang kalian kasihi. Jadi supaya nggak istilahnya dalam psikologi kan kita ada stres ya, jadi supaya kita tidak merasa sendiri, supaya kita lebih bisa mencurahkan isi hati kita, bertukar pikiran, cerita-cerita, jadi kita nggak merasa menghadapi pandemi ini sendiri. Tapi ya bahasanya jangan pandemi terus gitu, kalau bahasanya corona terus nanti juga menurunkan imun, jadi kayak stres, kesehatan mental juga terganggu, jadi menambah kecemasan dan kekhawatiran. Maksudnya bukannya telepon dan video call untuk relaksasi, stres, menghibur, tapi malah semakin ini tegang kalau bahasnya corona terus. Jadi kan ya buat maksudnya ya ceritalah hal-hal yang lucu kan. Kalau kita tertawa juga menaikkan hormon serotonin dalam tubuh, secara psikologi kesehatan itu kan juga bagus buat kesehatan jiwa dan mental kita juga, menaikkan imun juga tertawa itu. Mari kita tertawa. Iya, betul. Iya, jadi gitu. Sosialisasinya mesti dimulai dari orang yang dekat dengan kita, orang tua, mungkin guru-guru kita, atau mungkin juga teman yang dekat, gitu ya Miss Shirley. Yang penting nggak membuli, jangan maksudnya dalam situasi online seperti ini juga nanti terjadi bullying, maksudnya membuli teman-teman lewat video call, malah nanti
kayak godain teman, akhirnya mengarah ke bully itu juga nggak boleh. Yang positif-positif aja. Oh iya, berarti harus tetap melakukan hal yang positif. Ya, yang positif. Ya. Kemudian yang kedua apa, Miss Shirley? Yang kedua, mungkin ada kita ikut program-program, seminar, atau acara-acara yang diadakan sekolah kita. Jadi misalnya ada program virtual, contoh misalnya yang di IP, Bridging Course. Nah itu di situ kita bisa dapat banyak hal ya, ada eksperimen, terus kita semakin tahu hal-hal baru, terus bertemu dengan teman-teman. Jadi kan ada learn new things, terus makes new friends juga. Jadi apa ya, lebih kalau banyak bertemu teman, banyak hal-hal baru yang kita pelajari, itu kita juga nggak akan jenuh. Jadi nggak fokusnya corona terus gitu, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan dan stay positif gitu. Oh iya, jadi kita tetap harus juga berinteraksi dengan dunia luar, ya, cuma sendiri. Betul sekali Miss Yemima. Atau kita hanya berdiam diri aja, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam media untuk kita boleh berinteraksi atau bersosialisasi baik dengan teman, guru maupun dengan orang tua di rumah. Oke, baik Miss Shirley, berarti seru juga ya kalau kita punya program-program yang seperti itu yang bisa virtual. Ya, betul sekali. Yang mungkin bisa membuat kita dapat bersosialisasi dengan baik. Kira-kira selain itu apa saran dari Miss Shirley? Mungkin memakai media sosial dengan bijak juga. Jadi buat interaksi yang positif dan saling menyemangati dengan teman-teman. Jadi no hate speech ya, tapi sebarkan positif. Jadilah seseorang yang menginfluensi, yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarmu. Jadi contoh nih, menggunakan media sosial dengan bijak itu ya, kita nggak apa-apa sih main Instagram, main TikTok dan lain sebagainya. Kan sekarang di Instagram udah ada Reels, IGTV. Nah itu bisa diisi dengan hal yang positif atau lucu gitu. Jadi misalnya kita buat video nih di Reels tentang how to cook gitu, bagaimana cara memasak gitu, atau sports, atau hal-hal lain yang istilahnya konten yang positif. Jadi orang atau teman kita yang nonton juga ikut tertawa, juga ikut dapat pengalaman baru, terus menemukan hal-hal yang baru juga. Jadi mengisi waktu kita dengan positif. Kita juga secara nggak langsung tuh mengasah kreativitas kita untuk belajar hal-hal yang baru gitu. Jadi intinya ya kita buat media sosial ini sebagai sesuatu yang berguna gitu. Maksudnya berguna dalam artian positif gitu. Jadi memberikan dampak yang positif buat teman-teman gitu, buat orang lain gitu. Ya, berarti selain kita bermedia sosial, kita bisa menghibur diri kita sendiri, kita juga bisa berdampak untuk orang lain juga. Betul sekali Miss Yemima. Ya, mungkin waktunya kita sudah terbatas Miss Yemima. Iya. Sudah di akhir perbincangan kita hari ini. Baik, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa yang sedang menyaksikan Kalam Kudus Virtual Fair 2021. Saya berharap, kami berdua berharap tayangan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu maupun anak-anak sekalian, dan tetap stay safe, stay healthy, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kalam Kudus Virtual Fair 2021 terselenggara berkat dukungan PT Adicipta Cahaya Gemilang, PT Sadar Jaya Mandiri, Toko Buku Media Ilmu, Periplus Education, Ibu Indri Teknowijoyo, Bank Maya Pada, Toko Lancar Tekstil, Permata Bank, Penerbit Erlangga,
PT Multindo Jaya Perkasa, Bank UOB, Marvel Offset, And in this video, I'm doing an experiment to explain light dispersion and how it is related to the formation of a rainbow. A rainbow is formed because of white light dispersion in water droplets. Dispersion of light is basically a process of splitting up white light into 7 complex colors. And that is how a rainbow is formed. In this video, I will explain the process of heat conduction and show an experiment about heat conduction. Conduction can occur easily in solid. In addition, it occurs less easily in liquids and hardly at all in gases. This is because the atoms in gases are too far apart to affect each other. Today I'm gonna talk about this robotic hand that I made from cardboard and string. People like work and stuff, they could, instead of using human resources, they could use robotic hands to do or machines to do the work for them.
Pengumuman Lomba KK Virtual Fair 2021. Jenjang KB. Lomba menyanyi. Juara 3, Mikael Glenn Wijaya dengan skor nilai 180. Juara 2, Amazia Urian Ledo dengan skor nilai 185. Juara 1, Jonathan Asmoro Herlambang dengan skor nilai 190. Lomba Family Fashion Show. Juara 3, Stefania Kathleen Peniono dengan skor nilai 183. Juara 2, Valencia Chloe Purnomo dengan skor nilai 185. Juara 1, Clara Mackenzie dengan skor nilai 199. Jenjang TK. Lomba bercerita kategori TKB. Juara 3, Giselle Chia dengan skor nilai 670. Juara 2, Edelin Ertana Sanjaya dengan skor nilai 675. Juara 1, Reynold Vincenzo Simon dengan skor nilai 685. Lomba Syair Bahasa Inggris kategori TKA. Juara 3, Victoria Karin Sugiharto dengan skor nilai 542. Juara 2, Cleanta Manuela Liens dengan skor nilai 545. Juara 1, Natali Sky Cokro Martono dengan skor nilai 550. Lomba Singing with Family kategori TKA dan TKB. Juara 3, Priscilla Orzora Jyoti Mahardian dengan skor nilai 711. Juara 2, Gwen Stefani Susanto dengan skor nilai 719. Juara 1, Angela Kathleen Salim dengan skor nilai 750. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah sertai acara KKV hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat kami semua, bagi guru-guru kami, orang tua, teman-teman kami. Tuhan Yesus, berikan kesehatan kami semua, dan nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya, amin.